Kembali bersama saya Rumah Dodo. Kali ini gue bakal ngebahas part kedua dari segmen cerita City Sentul saya. Yang tadi kita sudah membahas tentang rumah Shawnee Cluster Ruino Sofia yang tipe Picasso. Dan yang kedua ini kita akan membahas tipe Dalinya, geng. Dengan lebar 8 x 15, lebar bangunan 120 dan lebar tanahnya 120, gengs. Berikut untuk fasadnya, dia mirip sama yang Picasso, kayak tema-tema rumah-rumah villa di Bali gitu untuk si fasadnya. Dan untuk si carportnya sendiri, karena dia lebih kecil, ini sekitaran cuman 6 meter aja untuk si carportnya. Bisa buat 2 mobil kecil atau 1 mobil besar, dan beberapa motor ini masih bisa banget. Untuk si listrik, PDAM dan tong sampahnya tetap sama di sebelah kiri dari si rumahnya, dan ada sedikit taman dengan lebar sekitar 2 meteran, guys, untuk si tamannya. Untuk fasadnya di depannya sudah ada kusen atau si jendela dari kamar bawahnya. Ini udah mantep banget, nggak yang loyo atau lembek-lembek. Ini jendelanya dari YKK sendiri, gengs. Dan untuk temboknya sudah mengambil tema yang kayak gini, kayak art seni gitu dari si keramiknya sendiri gitu, gengs, untuk si bagian depannya. Nah, di bagian depannya sendiri, di welcoming areanya sudah ada 3 tangga menuju ke area masuknya, dan ini mesti dicontoh juga untuk mengambilan posisi dari si tempat buat naruh sepatunya, gengs, gitu. Lalu disambut dengan sedikit topi dari rumah tersebut yang udah dicor, jadi kelihatan lebih bagus juga, biar air hujannya tidak tampias. Sama sebelum dengan Picasso, ini menggunakan 2 daun pintu yang terbuat dari solid engineering wood dan udah bagus banget gitu, gengs. Untuk smart door sama dengan si Picasso, dia terbuat dari Onassis yang udah premium banget, yang udah ada kamera CCTV, fingerprint, tap kartu, alarm, dan juga manualnya, gengs, gitu. Ini bisa dibilang tipe kecilnya lah dari si Picasso yang lebih besar, karena ukurannya lebarnya 10. Untuk keramiknya sendiri juga udah sama, pakai homogeneous style yang ukuran 80 x 80 yang mengambil tema kayak abu-abu gitu, yang udah mantep banget. Living roomnya sendiri ini sekitar setengah dari si rumah, bisa dibilang, karena kayak 4 meter x 4 meter, dan udah cukup banget, gengs. Dan ini bisa jadi contoh buat kalian nanti mau beli interior atau kusen-kusennya gitu, gengs. Nanti kalian juga bisa hubungi saya kalau mau beli interior atau mau beli rumah ini. Ada link di deskripsi saya, WhatsApp, dan web resmi kami gitu. Saya akan membahas di bagian lantai 1 ini, dimulai dari si kamarnya, gengs. Untuk kamarnya sendiri, ini sekitar 4 x 3,5 x 4 mungkin untuk lebar kamarnya. Dan ini cocok banget seperti yang di Picasso, sama juga untuk kakek-kakek atau nenek-nenek kalian yang tidak turun naik tangga, dan sudah memiliki jendela yang sangat amat besar di sini. Dan si jendelanya udah pakai aluminium dari YKK yang tebel banget dan nggak loyo atau letoy gitu, guys, bahasanya. Nah, untuk di bagian belakangnya dari si ruang tamunya ini ada meja makan, gengs. Meja makan ini berkapasitas 6 orang yang masih lebar banget, dan bisa ditambah 2 bangku lagi yang sangat amat bagus gitu, gengs. Lalu di belakang saya ini ada inner garden. Sebentar aja. Untuk inner gardennya sendiri, baru saya buka dulu, gengs. Untuk inner gardennya sendiri ini udah mantep banget, sekitar 2,5 meter untuk lebarnya. Dan ini juga masih bisa dijadikan ruang servis atau ruang dapur kotornya, gengs. Ini udah bisa banget, dan tinggal tambahin sedikit kanopinya aja, karena di bagian kanannya nanti kita akan jelasin untuk si dapur bersihnya gitu.
Maju kameramen, kita tutup dulu. Oke. Nah, untuk bagian sininya itu bisa banget buat naruh kayak mesin cuci karena sudah ada keran airnya. Tapi di rumah contoh ini dibuat mesin cucinya di sebelah kanan saya biar gabung dengan ruangan ART-nya. Nah, untuk di Dali ini ruangan ART-nya memang mungkin bisa jadikan kayak pembantu yang tidak menginap atau menjadi tempat istirahatnya saja. Ini untuk ukurannya 1,5 kali 1,5 untuk kamar ART-nya, dan juga ada kamar mandinya di sebelah kanan ini. Gitu. Berarti kalau nanti kalian punya ART mungkin harus pakai ART yang harian juga, gengs, karena itu lebih kompleks untuk si pembantunya istirahat. Karena kalau yang buat tinggal mungkin harus sedikit diberi renovasi gitu. Nah, setelah kita membahas di bagian inner gardennya, kita akan masuk ke area dapurnya, gengs. Untuk area dapurnya sendiri ini udah bagus banget, dan ukurannya sekitar 180 untuk area dapurnya. Dan di sebelah belakang saya ini ada sink sama furniturnya. Tapi nanti kalau kalian membeli rumah ini cuma dapat tabletopnya dan sinknya aja. Untuk bagian sini itu nanti kalian desain sendiri, gengs. Dan untuk di bagian belakang samping si tangganya sendiri itu ada storage buat naro-naro barang yang nggak kepake. Ini masih bisa banget, atau naro-naro kayak sapu, pel, itu masih oke banget. Lalu masuk ke area si dapurnya, kamar mandinya. Untuk kamar mandinya sendiri ini di bagian temboknya udah pakai HT yang ukurannya sekitar ini 60 kali 60 untuk si kamar mandinya. Dan sanitarinya udah pakai Toto semua, guys, dari shower, closet maupun si wastafelnya gitu. Lanjut kita menuju ke lantai 2 aja, guys. Untuk ke lantai 2 sendiri, tangganya di sini sudah pakai tempered glass yang sekitar 1-2 cm untuk ketebalannya, itu udah mantap banget. Tapi di bagian sininya dia tidak mengkotak seperti yang di Picasso. Yang di Dali ini dia sedikit mengipas untuk 4 anak tangganya, dan dia nggak dibikin mengipas yang kecil, yang dia lebar-lebar gitu, gengs, untuk si tangganya sendiri. Dan di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, berarti di kameramen sebelah kanan ada jendela mati untuk si pencahayaan. Jadi kalian nggak usah takut lah untuk masalah pencahayaan di Sentul ini, di tipe Dali ini. Nah, sekarang kita berada di lantai 2-nya. Lantai 2-nya ini ada 3 kamar, karena di rumah ini itu konsep kamarnya itu 4+1, gengs, gitu. Untuk kamar mandinya ada di belakang saya, kamar mandi sharing, dan kamar mandi master ada di dalam sini. Yang pertama kita bahas adalah kamar kedua untuk kamar anaknya, gengs. Untuk kamar anaknya ini simple aja, dibikin kayak ada mezaninnya sendiri, terus buat single bed, dan ukurannya sekitar 3 kali 3,5 mungkin, sama seperti yang di bawah. Lalu konsepnya juga mantep banget, dia nempel lemarinya nempel ke si kaca, jadi menghemat kapasitas si ruangan kamarnya. Dan juga harus ada jendelanya, gengs, karena di Sentul tuh, apalagi di City Sentul ini, dia itu di 400 mdpl lebih untuk si tingginya dari permukaan laut. Jadi ini udah mantap banget dari segi udara, pemandangan, dan juga keindahan dari si rumah ini. Kalian bisa lihat kalau kalian lihat dari kamera tersebut, udah ada pembangunan dari beberapa rumah di area City Sentul gitu. Lanjut ke kamar yang ketiga. Ini mungkin konsep kamar ketiga ini dibuat untuk kamar anak, gengs, yang buat anak laki-laki. Karena di sini mengambil tema bebasket kan gitu. Nah, ini cukup banget buat kamar laki-laki, kan nggak begitu banyak barangnya kalau laki-laki. Tetap sama untuk single bed, dan juga ada si jendelanya aja yang bakal kalian dapat. Jadi cuman jendela sama ruangan ini, tapi bisa digambarin seperti ini gitu untuk kamar ketiganya. Untuk ukurannya sama 3 kali 3,5. Lalu kita masuk ke area si kamar mandinya. Untuk area kamar mandinya ini sekitar 160 kali 180, dan sanitarinya udah pakai Toto juga, sama ada shower,
kloset dan juga wastafelnya. Ini kayaknya sejajar deh sama si kamar mandi yang di bawah. Jadi lebih gampang untuk instalasinya dan nggak kemana-mana gitu airnya. Nah, ini masuk ke kamar terakhir kita atau kamar keempat kita di rumah Dali ini. Ini adalah master bedroomnya. Ukurannya lebih besar, hampir makan semua full. Untuk lebarnya sekitar 8 karena sampai ke kamar mandinya, guys. Ini mentok 8 untuk panjangnya sampai kamar mandi di dalam. Nah, untuk lebarnya sendiri ini sekitar 5 untuk si lebarnya. Jadi 5 kali 8 untuk kamar masternya. Memiliki balkon dan saya mau kasih tahu juga ada down ceilingnya. Jadi kayak lebih mantep gitu untuk dapetinnya. Nah, ada balkon di sebelah sini. Simple aja balkonnya. Cuman sekitar 100 panjangnya 100, lebarnya sekitar 2,5 untuk si balkonnya. Nah, ini salah satu part terakhir untuk si kamar mandi yang ada di master bedroomnya. Untuk keramiknya sama, dia pakai yang 60 x 60, lalu ada sedikit pencahayaan ventilasi di sebelah sini. Sanitarinya sama, pakai toto dan simple aja kayak gitu. Lalu yang saya suka, kameramen ke sono. Yang saya suka dari Citra City Sentul di Dali ini, semua akses dari si air conditionernya atau AC-nya itu di atas pintu, gengs. Kenapa? Karena lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena aktivitas yang ada di bawah itu nggak mungkin ada karena AC-nya kan ke bawah gitu kan. Jadi instalasi AC di atas pintu itu lebih bagus untuk rumah zaman sekarang gitu, gengs. Nah, mungkin udah semua kali ya untuk si areanya. Dan saya ingat semua instalasi AC di setiap kamar di Dali ini berada di atas pintunya, gengs. Jadi dia tidak menghilangkan nilai estetika di rumah Dali ini gitu. Kalau kalian mau kesini Citra City Sentul atau mau melihat rumah Renault Sofia tipe Dali ini, kalian bisa hubungi saya di nomor di atas berikut, atau mungkin bisa klik link di bawah, ada WhatsApp, Instagram maupun web kami dari rumahbaru.co gitu, gengs. Sekian review rumah dari saya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, guys. See you the next part of Citra City Sentul. Bye bye.